Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Daripada kita berdebat-debat, bertengkar, layani jiwa-jiwa, selamatkan jiwa-jiwa. Lihat di YouTube Metanoia. Setiap jam 4 pagi, bukan setiap hari sih, seminggu bisa 2-4 kali. Ya, kita pergi ke kolong jembatan. Lihat tuh, kerumun orang. Mereka merasa diberkati. Ya itu. Ya, nah, coba tampilkan juga lah itu nih. Gambar-gambarnya aja nih. Nih. Ah tuh kerumunan tuh, lihat. Kita kasih lagi mereka uang untuk makan mereka. Gitu baru kita garam dan terang. Ngapain ribut-ribut nggak jelas. Oke. Kita doa ya. Tuhan Yesus, aku berdoa buat pendeta yang tidak ku tahu namanya. Tuhan selamatkan dia. Begitu juga Pastor Simon. Berikan kekuatan baru, kuasa dari tempat yang maha tinggi, urapan roh untuk banyak melakukan hal-hal yang ajaib. Berkati pemirsa YouTube Metanoia. Tuhan berkati semua. Jangan ada di antara kami yang saling menghujat. Biarlah kami bergerak menurut karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Beberapa hari yang lalu saya dapat channel video ya yang membahas tentang Andi Simon. Dalam video tersebut ada seorang mengaku pendeta, saya tidak kenal beliau, makanya saya tidak kasih tahu namanya karena saya pun tidak tahu namanya. Beliau mengatakan Andi Simon ini sesat dalam pelayanan penyembuhannya, dan dia minta supaya Kapolda Kaltim memberhentikan atau menyetop ya kegiatan yang dilakukan oleh Andi Simon ini. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sudah tidak sabar videonya, kita tampilkan, tapi jangan lupa subscribe dulu, tombol lonceng dipencet, like, beri komen. Karena komen itu kami akan baca dan nanti kami akan mempelajari komen-komen tersebut. Apakah komen itu dari orang Kristen atau non-Kristen dan apa maksud tujuannya. Kalau tujuannya itu murni untuk kebaikan, baik untuk mengoreksi kami pertimbangkan. Jadi kita harus terbuka karena sekarang sudah zaman teknologi, nggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Karena di channel ini tadi ada seseorang yang mengupload namun tidak diperkenankan kita memberi komen. Artinya komennya ditutup. Oleh sebab itu saya tidak bisa komen di channel tersebut, makanya saya counter ini. Nah ini, saksikan videonya. Dan lagi, sejak awal nggak ada kok denominasi. Yang ada adalah denominasi benar atau denominasi sesat. Itu aja. Makanya kamu nggak ngerti teologi. Hentikan itu pester, itu Pak Kapolda yang terhormat, suruh itu anggotamu itu supaya dihentikan tuh. Saya dengar Bapak adalah orang Kristen. Nggak benar itu. Bapak Kapolda
Balikpapan siapa ya? Bantu gereja Pak Kapolda. Katakan aja lah itu nggak benar. Ya. Bila perlu Pak Kapolda suruh saya ketemu enam mata dengan Bapak. Ya, saya, Bapak, lalu pester biar ku bimbing dia di hadapan Bapak. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya juga heran dan bingung ya kalau ada seorang yang mengaku dirinya pendeta, apalagi dia punya gelar doktor, terus mengatakan bahwa mujizat itu sekarang sudah tidak ada lagi, terus kesembuhan-kesembuhan yang dilakukan oleh pendeta Simon itu sesat, ya, itu tidak sesuai dengan firman Allah, bertentangan dengan firman Tuhan. Selama ini saya melihat video si Pak Andi Simon ini dalam mendoakan orang tidak ada yang salah. Itu penilaian saya. Saya juga sekolah teologi kok. Itu dalam penilaian saya tidak ada mereka yang salah. Kenapa? Karena saya lihat dan dengar langsung di dalam nama Yesus. Ya, selalu dia itu in Jesus name. Nah, begitu ya. Nah, itu saya sering, berarti kan dalam nama Yesus. Ada lagi in Jesus name, heal, dia sering bilang gitu ya. Sering dia bilang in Jesus name clear, ya, selesai gitu. In Jesus name heal, in Jesus name free. Nah, jadi terus kadang juga dia bahasa Indonesia, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus saya roh jahat keluar. Dan mereka-mereka yang sakit ada yang disembuhkan, tentu tidak semua disembuhkan. Namun menurut saya ya ini tidak salah dan tidak sesat. Karena kita memang harus mendoakan orang-orang sakit supaya mereka tidak sakit lagi. Tapi kesembuhan kan datang dari Yesus. Saya juga sering kok dengar Pak Andi Simon bilang yang menyembuhkan bukan saya tapi Yesus. Jadi menurut saya di mana sih letak kesesatan si Andi Simon ini gitu loh. Saya pikir ini nggak ada yang salah, nggak ada yang sesat ya. Kenapa saya berani juga berkata demikian? Karena kami juga selalu mendoakan orang-orang sakit dan puji Tuhan banyak mereka yang sembuh. Nanti Anda bisa lihat di akhir video ini ya. Banyak mereka yang sembuh. Bahkan ini juga lihatlah di TV ini ya. Ini kami doakan, lihat nih. Ini kami doakan, lihat ya. Dalam nama Yesus, lihat. Ini orang nggak bisa jalan, harus pakai kursi roda, didoakan. Ya, tunggu sebentar ya. Nah, lihat. Dia bisa jalan. Cepat. Bahkan, saudara nanti ya. Lihat lagi ya. Nah, luar biasa. Saya didorong pakai kursi roda oleh Bapak ini. Jadi, saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi mujizat itu sampai sekarang ada. Ya, mujizat itu sampai sekarang ada. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa sih haknya si pendeta ini? Saya tidak mau sebut namanya, saya pun nggak tahu namanya. Tapi saya pun, ya malas lah nyebut nama-nama orang begini ya. Iya, apa sih power dia? Apa sih kuasanya? Apa sih haknya? Kok dia berani memerintahkan Kapolda Kaltim ya? Saya kenal itu Pak Kapolda Kaltim. Karena waktu beliau masih AKBP lah ya. Pernah saya diperjumpakan dengan teman saya ke beliau. Jadi apa sih hak dia? Ya, mengapai Kapolda Kaltim? Saudara, saya rasa nggak ada haknya untuk memerintahkan Kapolda Kaltim itu memberhentikan kegiatan Pak Andi Simon. Ya, jadi mari kita semua hamba-hamba Tuhan saling menghormati, saling menghargai karunia yang diberikan kepada kita masing-masing. Mungkin ada doktrin dogma yang berbeda, pandangan yang berbeda, tetapi asal nama Yesus ditinggikan, Yesus tarik banyak orang datang kepadanya ya. Nanti Anda bisa lihat pelayanan-pelayanan kami banyak doakan orang-orang yang berkupiah, orang-orang yang berkerudung. Jadi saudara, nggak ada masalah ya.
Saudara, mari kita baca firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan begini. Sembuhkanlah, ini Matius 10 ya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ya, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dengan kata lain, saudara, Tuhan ya menyuruh kita untuk membangkitkan orang mati, malah bukan hanya menyembuhkan orang sakit. Kalau di poin pertama menyembuhkan orang sakit itu sudah biasa, tapi sekali waktu nanti mujizat akan dinyatakan Tuhan, bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan seperti yang pernah dilakukan Smith Wigglesworth ya. Jadi luar biasa. Kenapa kita nggak percaya dengan mujizat? Oke, kita baca lagi di Lukas 9 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Iya, jadi ini kan ajaran Tuhan, ajaran firman Tuhan untuk menyembuhkan, bahkan mengusir setan, terus membangkitkan orang mati. Saya pernah katakan kepada seseorang, saya kalau belum bangkitkan orang mati, jangan dipanggil Tuhan dulu lah, begitu ya. Itu nggak apa-apa dong, namanya kita berdoa minta, ya kan? Iya, jangan ada yang sewot, gitu loh. Orang ada yang sewot, saya bilang saya tidak kena COVID mati di tangan saya. Saya sudah setahun lebih melayani orang COVID, tumpang tangan, pegang tangan tanpa sarung tangan. Sampai sekarang saya sehat, istri anak saya sehat semua. Iya, jadi saudara, kita baca satu ayat di sini ya. Nah, dikatakan apa? Yesus bilang begini, Markus 1 ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Jadi ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki ini heran melihat Yesus Kristus. Karena Yesus ini menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan. Setan pun tunduk kepada nama Yesus, kepada Tuhan Yesus. Jadi ahli Taurat, orang Farisi, mereka berkata ini ajaran baru. Bukan ajaran baru, itulah baru ajaran ya. Yang terakhir 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi saya memantau sampai sekarang, yang saya lihat doa kesembuhan yang dilakukan Pastor Simon belum ada yang sesat dalam pandangan saya. Oke? Lihat nih pelayanan-pelayanan kami, lihat. Lebih baik kita melayani begini, lihat. Lihat. Lihat, lebih baik kita melayani begini, lihat kan? Daripada kita berdebat-debat, bertengkar. Layani jiwa-jiwa, selamatkan jiwa-jiwa. Lihat di YouTube Metanoia. Setiap jam 4 pagi, bukan setiap hari sih, seminggu bisa 2-4 kali. Ya, kita pergi ke kolong jembatan. Lihat tuh, kerumun orang. Mereka merasa diberkati. Ya itu, ya. Nah, coba tampilkan juga lah itu nih. Gambar-gambarnya aja nih. Nih. Tuh kerumunan tuh, lihat. Kita gak kasih lagi mereka uang untuk makan mereka. Gitu baru kita garam dan terang. Ngapain ribut-ribut gak jelas. Oke, kita doa ya. Tuhan Yesus, aku berdoa buat pendeta yang tidak ku tahu namanya. Tuhan selamatkan dia. Begitu juga Pastor Simon. Berikan kekuatan baru, kuasa dari tempat yang maha tinggi, urapan roh
untuk banyak melakukan hal-hal yang ajaib. Berkati pemirsa YouTube Metanoia. Tuhan berkati semua. Jangan ada di antara kami yang saling menghujat. Biarlah kami bergerak menurut karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkati ya. Semoga kehormatan melayani Bapak Ibu sekalian mau kebebasan yang ada. Jangan cari saya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Saya manusia biasa. Dia yang menyembuhkan, bukan saya. Biar semuanya semoga kehormatan melayani Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Shalom. Oh senang sekali. Sekali akan ada hari senang buat saya.